Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah yang beranggotakan saya Muhammad Faiz Mubarok, Nianda Nurul Arofah, Nadiatul Hasanah, Anissa Arini Suciati, Alvina Hidayah Saputri, dan Vindi Yunianida. Kami akan mempresentasikan tentang leasing dan pembiayaan syariah. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian leasing. Pengertian leasing atau yang lebih sering disebut dengan sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Nianda Nurul Arofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan presentasi kali ini saya Nianda Nurul Arofah dengan NIM 1810111123 akan melanjutkan penjelasan materi dari Muhammad Faiz mengenai leasing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dari leasing dan juga bentuk dari leasing. Jenis dari leasing yaitu ada dua. Yang pertama, financial lease dan operating lease. Financial lease ini akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu direct financial lease dan juga sell and leaseback. Penjelasannya, direct financial lease ini akan terjadi apabila lessee belum pernah memiliki barang yang digunakan sebagai objek leasing. Maka dari itu, lessor akan membeli barang atas permintaan lessee dan akan digunakan oleh lessee. Yang kedua, sell and leaseback. Transaksi ini akan terjadi jika lessee menjual barang yang sudah dimiliki oleh lessor. Kemudian mengenai operating leasing. Operating leasing ini yaitu kegiatan yang meliputi jasa keuangan maupun penawaran perawatan. Perawatan yang dimaksud ini yaitu perawatan barang. Adapun barang yang ditawarkan yaitu komputer, mesin fotokopi, dan juga mobil. Selain dari jenis finansialis, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dari leasing. Bentuk dari leasing yaitu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1251 /KMK 013 /1988 ini menyatakan bahwa leasing harus berbentuk tertulis dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Namun, leasing ini tidak harus menggunakan autentik maupun akta. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain, maka dari itu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Hasanah. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang hal yang harus ada dalam perjanjian leasing. Yang pertama yaitu jenis transaksi leasing. Kedua, nama dan alamat masing-masing pihak. Ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. Keempat, harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang dileaskan. Kelima, yaitu ada masa leasing. Keenam, ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat. Penetapan kerugian yang harus ditanggung oleh lease dalam hal barang modal yang dileaskan dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi kembali. Yang terakhir yaitu ketujuh, tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Arini Suciati dari kelompok 6 BLK Syariah NIM 1810111139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nadiatul Hasanah di slide 9, 10, dan 11 yang menerangkan tentang leasing syariah. Di slide 9 ada leasing syariah. Pada awalnya, sewa guna usaha atau yang kerap disebut dengan
disebut oleh sebagian kalangan dengan kata leasing berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah leasing berkaitan adalah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajro yang berarti al-iwadu atau ganti. Di dalam konteks perbankan syariah, ijarah merupakan lease kontrak di mana suatu bank atau lembaga keuangan yang menyewakan peralatan atau equipment kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya atau fixed charge. Selanjutnya di slide 10. Mekanisme yang dilakukan di sektor perbankan syariah. Yang pertama, transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan jual beli. Hanya saja perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Ijarah, objeknya adalah jasa. Yang kedua, di akhir sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah yang di dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah, bitamilk atau pemindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Selanjutnya ke slide 11. Harga sewa dengan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Dan yang terakhir, leasing ijarah adalah pengadaan barang modal oleh lessor. Diikuti pemindahan kepemilikan kepada lease dengan cara pembelian saham kepemilikan secara berangsur atau angsuran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan oleh moderator. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvina Hide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Desa Putri. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Rukun dan syarat leasing syariah. Yang pertama, kedua orang yang berakad telah balik dan berakal. Yang kedua, adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad. Yang ketiga, objek ijarah harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di kemudian hari. Memiliki manfaat, tidak cacat, dan halal menurut syarak. Yang keempat, barang yang disewakan tidak terpaut utang. Yang kelima, objek leasing diserahkan dan dipergunakan secara langsung. Yang keenam, mengenai upah sewa harus jelas. Lalu, manfaat dan keunggulan leasing syariah. Yang pertama, leasing atau sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan dibayar sewa. Yang kedua, usaha leasing atau sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, dengan perjanjian leasing atau sewa guna usaha, perusahaan terasa lebih hemat dibanding dengan membayar secara tunai. Yang keempat, mempunyai keunggulan-keunggulan alternatif baru bagi pembiayaan di luar sistem perbankan. Pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan syariah. Menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, seperti untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi pembiayaan modal kerja dan peningkatan produksi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Peningkatan produksi untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
Sistematika pembiayaan syariah. Pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesan barang oleh nasabah dan penjualan barang oleh bank. Pembuatan akad jual beli yang dilihat pelaksanaannya pembayaran harga barang oleh bank, penjualan barang dan margin, kemudian penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah. Pengiriman barang secara fisik pemasok kepada nasabah. Pelunasan harga oleh nasabah kepada bank. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.